Jadi waktu gua tahu Nokia ngerilis Nokia C3 ini, gua kira Nokia bercanda guys, karena di atas kertas kita dapat specs yang minim banget ya untuk HP di harga 1,6 jutaan. Cuman gua nggak bisa ngelupain gitu aja kalau Nokia ini biasanya unggul di experience dan juga build quality. Jadi di video ini kita bakal lihat guys ya, kayak apa sih Nokia C3 yang 1,6 jutaan dan baru dirilis oleh Nokia ini. Oke, balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan buat kalian yang selalu penasaran ya dengan update-update terbaru seputar gadget dan teknologi, pastikan kalian subscribe channel ini. Dan ini adalah box dari Nokia C3 ya, yang baru aja dirilis oleh Nokia, dan ini harganya 1,6 jutaan rupiah ya kalau kalian cek di marketplace. By the way, untuk desainnya sendiri udah kelihatan di boxnya ini, dan di belakang ini kalian jangan kaget ya, karena dengan harga 1,6 jutaan ini kalian dapat HP ya dengan layar 5,99 inch HD Plus IPS guys. Kemudian baterainya 3040 mAh ya, dan ada fingerprint sensornya. Dan dia pakai RAM 2 GB, kemudian storage-nya 16 GB aja. Ditambah ada support micro SD card sampai 128 GB. Kameranya juga cuma satu di belakang ya, 8 megapiksel, dan di depan juga 5 megapiksel. Jadi ini termasuk minim ya untuk specs di atas kertasnya kalau misalnya kalian bandingin dengan HP yang harganya cukup mirip, yaitu Redmi 9C atau juga Realme C11 guys. Tetapi kita bakal lihat, karena gue juga penasaran dengan finishing dari Nokia ini, karena biasanya untuk build quality dan juga untuk experience mereka bakal cukup fokus di situ. Jadi kita bakal buka sekarang guys. Ini dia untuk HP-nya, diplastikin ya. Dan kita bakal lihat lagi nanti untuk aksesorisnya di dalamnya kita dapat apa aja. Oke, yang pertama kita dapat kepala charger ya guys, dan kepala chargernya rada aneh nih bentuknya, jadi kayak lonjong gitu guys. Dan kalau kita perhatikan di sini dia outputnya 5 watt aja ya, jadi Nokia charger dengan output 5 watt. Kemudian kita juga dapat kabel chargernya ya, kabel chargernya ini masih pakai micro USB ya. Tuh. Kemudian kita juga dapat headset ya, dan headsetnya tentu aja headset khas Nokia yang sama kayak di versi Nokia mid-range ke bawah ya, yang hitam, nggak ada ininya, busanya, jadi murni kayak gini. Tuh, ini headset klasiknya Nokia memang. Nah, terus kita dapat apa lagi nih? Wow, kita dapat baterai ya. Ternyata baterainya dipisah guys, dan baterainya ini kapasitasnya 3040 mAh. Jadi baterainya bisa dilepas ya, dan jadi kayak Nokia zaman dulu banget. Cuman karena baterainya kapasitasnya segini, jadi cukup lebar ya, seukuran tempe, potongan tempe. Ntar bakal kita lihat guys. Dan kemudian kalau kita lihat, kita juga dapat di sini ada banyak buku panduan ya, tuh dari berbagai macam bahasa. Oke, kemudian kita juga dapat softcase bening ya, dan ini softcase-nya lumayan tebal. Jadi ya emang Nokia ini kalau urusan build quality ya, softcase-nya aja tebal kayak gini. Bagus untuk softcase-nya guys, bening juga. Kemudian kita dapat apa lagi? Udah habis ya, cuman itu aja. Jadi itu yang kalian dapetin kalau beli Nokia C3 seharga 1,6 jutaan rupiah ini. Dan ini HP-nya, kita langsung keluarin aja ya. Nah, ini dia HP-nya. Dan untuk build quality-nya sendiri ya menurut gue udah cukup sturdy. Dia polikarbonat ya, dan polikarbonat yang dibentuk unibody gitu guys. Jadi dia menyatu dari belakang sampai ke frame-nya sini, semuanya plastik polikarbonat ya. Dan ini yang warna biru ya, dan warnanya sih cakep ya, desainnya juga cakep. Dia termasuk desain yang solid kalau dari desainnya, dan ini cukup lebar juga. Kalau dari depan kondisi mati gini, layarnya gede ya, cuman kita belum tahu berapa bezelnya, ntar kita nyalain. Dan kita mau buka dulu aja guys untuk masukin baterainya, karena baterainya ternyata sistem lepas. Nggak tahu ada nggak yang jual case-nya ini. Kalau ada menarik ya, bisa ganti warna. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya, jadi HMD Global. Nah ini guys, ini ada 3 slot. Kalau kalian perhatikan di sini ada SIM 1, SIM 2, dan ada juga micro SD-nya. Karena emang kapasitas bawaannya sendiri untuk storage-nya kecil banget ya, 16 GB menurut gue sekarang ini, aduh kurang banget deh. Tapi kalau
kalian tertarik beli ini, bisa upgrade ya, atau bisa masukin micro SD di sini sampai 128 GB. Jadi mungkin internalnya cuma dipakai buat OS dan aplikasi doang kali ya, untuk data-data disimpan di sini. Dan ya, kita coba masukin aja. Nah, seperti ini guys. Oke, dan kita mau langsung aja nyalain ya HP-nya. Dan ternyata setelah kita lihat nih, layarnya emang kelihatan lebar awalnya, cuman ternyata bezelnya gede. Jadi bezel di bawah ini cukup tebal ya ini, dan bezel di atas juga tebal. Untuk kiri kanannya juga masih tebal guys. Dan selain bezel yang masih tebal, dia juga bezelnya siku banget ya di sini guys. Jadi layarnya tuh nggak ngelengkung ngikutin alurnya sini, tetapi dia benar-benar kotak di layarnya ya, siku di masing-masing sudutnya. Sambil nungguin proses setupnya, gue mau jelasin ya bagian belakangnya. Jadi di belakang ini kalian dapat body polikarbonat ya, dan dia finishingnya matte. Kemudian ini warna yang Nordic Blue. Kemudian di sini ada fingerprint sensornya dan kamera belakangnya. Ini kamera belakangnya cuma satu aja. Ini kameranya jumlahnya termasuk minim ya kalau misalkan kalian bandingin dengan HP harga yang sejenis kayak Redmi 9C, itu kameranya kalau nggak salah ada 3, dan Realme C11 ya yang harganya juga segini, itu kameranya ada 2 di belakang. Tapi ini cuma 8 megapiksel dengan autofocus ya. Ntar bakal kita cobain. Kemudian untuk di sebelah kiri ini ada tombol Google Assistant dedicated guys. Jadi kalian bisa tekan aja ya untuk langsung connect ke Google Assistant. Dia ada tombolnya sendiri. Dan kalau di sebelah kanan ini ada tombol power dan juga volume up, volume down ya. Dan di bawah ini ada port micro USB, juga ada lubang mic, jadi masih pakai micro USB guys. Dan di atas ini ada audio jack 3,5 mm. Dan ini ternyata HP-nya juga nggak terlalu tebel ya, udah bisa dibilang ini tipis karena ya emang baterainya nggak besar, cuman 3040 mAh aja. Nah, karena udah ada fingerprintnya, kita bisa setup aja untuk register fingerprintnya. Dan ternyata untuk fingerprintnya sendiri sensornya cepet ya, ini langsung detect cepet banget. Jadi udah mantep untuk fingerprint readernya. Terus ada juga face recognition ya, kalau misalkan kalian pengen pakai wajah ya, tapi dia kayak recognize-nya dari foto ya, jadi mungkin nggak se-secure kalau pakai fingerprint ya. Gua skip aja. Oke, jadi ini tampilan dari Nokia C3 ya kalau udah di setup, dan cukup clean kayak di Nokia versi yang Android One, dia juga clean kayak gini guys. Dan experience-nya kalau kita swipe ya ke kanan ini home screen-nya, dan kalau ke kiri langsung ke Google Fit-nya. Lalu kalau kita swipe ke bawah biasa ada notif ya, dan di swipe atas ada app drawer-nya atau app list-nya guys. Dan untuk aplikasi bawaannya sendiri ada beberapa sih, cuman nggak terlalu banyak ya. Kalau di sini kita lihat, di sini ada My Home Credit, ada ID3 Store, ada juga kayaknya Facebook juga langsung include di sini ya. Dan ini gue mau lihat untuk sisa RAM dan juga storage ya, waktu masih fresh baru di setup. Dan ini gue cuman install satu aplikasi ya, CPU Z ini aja. Dan di sini kelihatan banget guys kalau HP ini tuh dilengkapi dengan prosesornya, dia pakai Unisoc ya, Unisoc S9863A. Jadi ini sebenarnya cukup sayang ya, karena untuk HP yang lain di kelas ini banyak yang udah pakai MediaTek Helio G35 yang udah 12 nanometer, sedangkan untuk Unisoc ini guys yang dipakai di Nokia C3 ini dia masih 28 nanometer untuk manufacturing ininya ya, teknologinya ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini dari 2 GB RAM yang tersisa untuk dipakai ada 879 MB. Kemudian internal storage-nya di sini ya dari 16 GB, di sini tertulis 10 GB, mungkin sisanya dipakai sistem ya. Dan yang tersisa buat kita pakai itu cuman 9 GB aja. Jadi bakal cukup terbatas sih sebenarnya apa yang bisa kalian install di sini. Mungkin kalian bisa install sosmed dan yang lainnya, cuman kalau untuk game mungkin nggak bisa install banyak guys. Dan emang pakai micro SD di sini adalah suatu keharusan kalau kalian beli Nokia C3 ini guys. Kemudian untuk sensornya di sini ada beberapa sensor yang absen ya. Jadi orientation sensor itu nggak ada, temperatur sensor,
nggak ada gyroscope, ini juga nggak ada guys, dan magnetic sensor serta pressure sensor juga nggak ada. Oke, kalau untuk performanya ya, so far gua cobain, dia performanya kalau untuk harian sih masih oke ya, cuman emang ada sedikit lag lah ya kalau di scroll atau yang lainnya ya, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di layar, karena emang specsnya juga cukup terbatas. Tetapi untuk dipakai harian sih menurut gua nggak ada masalah ya, kalau untuk kayak browsing terus sosmed dan yang lainnya ini masih oke-oke aja ya, kayak gini untuk multitaskingnya. Dan ya inilah yang bisa dihadirkan oleh Unisoc ya, ditambah 2 GB RAM kayak gini guys. Jadi masih oke sih kalau untuk harian, nggak ada masalah menurut gua. Cuman kalau untuk gaming ya, kita mau coba nih. Oke, jadi ini udah masuk guys, dan ya kalau kita lihat di setting grafisnya, sebenarnya ini Nokia C3 bisa kalian pakai buat main ya, sampai di untuk setting graphics yang balance dan frame rate-nya medium guys. Jadi maksimal di balance medium ya. Dan kalau gua pakai sih tadi di setting ini lag banget. Jadi ternyata kita baru lumayan atau mendingannya itu dipakai di settingan grafik smooth dan frame rate-nya low, dan gua bakal tunjukin kayak gimana kalau dipakai ya untuk PUBG di setting ini guys. Oke, jadi kayak gini guys untuk experience-nya ya, kalau kita pakai buat main PUBG di setting grafis yang rata kiri. Jadi masih ada lag ya di sepanjang permainan, dan meskipun udah lumayan nih kalau buat jalan, tapi ya memang cukup berat kadang-kadang. Oh, what happened? Ini kayaknya ada error ini. Wow, kenapa ini guys? Terjadi sesuatu saat main PUBG. Tahu deh kenapa tadi. Oke, jadi kayak gini guys, kalau kita pakai buat main PUBG-nya. Tadi sempat kayak crash gitu di tengah-tengah, cuman gua nggak tahu kenapa. Jadi kita bakal coba lagi. Oke, jadi kayak gini nih, kalau kita naik kendaraan ya, di setting rata kiri, sometimes dia ada frame drop ya, jadi kayak stutter gitu, nge-lag, gitu kan, ada drop. Jadi cukup berat main PUBG di HP ini, nggak recommended kalian buat main PUBG ya. Dan kalau untuk tampilan layarnya sih udah bagus ya guys. Jadi untuk layar IPS HD Plus ini udah tajam, kemudian warnanya juga hidup ya, warnanya vibran. Dan kalau untuk viewing angle-nya emang dia nggak terlalu luas ya, jadi rada sempit. Jadi kalau kalian lihat dari agak ke kanan bakalan sedikit gelap, begitu juga kalau atas bawah juga sama. Cuman untuk nampilin gambarnya kalau kita lihat dari depan ya bagus banget nih, seperti yang kalian lihat ya, cerah banget untuk warnanya, dan dia hidup juga, dan asik lah. Kalau untuk layarnya nggak ada masalah guys. Dan kemudian untuk platformnya tadi udah sempet gua singgung juga ya, dia ini pakai pure Android experience ya, yang berbasis Android 10. Jadi di sini kelihatan banget. Nah, dia udah pakai Android 10. Dan untuk fiturnya ya sama kayak di berbagai fitur HP Android lainnya ya. Udah ada kayak misalkan dark mode, misalkan di sini ada dark theme yang kalau kalian aktifkan bisa gelap gini, dan juga ya fitur-fitur standar yang ada di sebuah smartphone Android lah ya, ini ada semua di sini guys. Nah, kemudian untuk fingerprint sensor di belakang ini ya, kalau kita coba ya, ternyata deteksinya nggak terlalu cepat ya. Nih ya, ada waktu sekitar 1 detik lah ya dari kita tempelin terus dia ngebuka, tapi untuk akurasinya bagus, jadi selalu akurat ya. Meskipun tangan gue ini sebenarnya agak lumayan basah ya karena keringetan, tapi dia akurat banget dalam detect, dan udah oke sih untuk fingerprint sensornya ya di HP harga segini. Nah, kemudian untuk kameranya ya, di belakang ini ada kamera 8 megapiksel ya, yang fiturnya cukup standar. Jadi ada foto, ada square kalau pengen foto kotak ya, kayak buat IG misalnya, bisa panorama juga. Terus kemudian ada video ya, dan videonya ini kita mau lihat sampai berapa resolusinya. Jadi untuk video resolutionnya sendiri bisa sampai di Full HD ya.
bisa Full HD, dan untuk front kameranya sendiri maksimal di HD. Jadi ini video yang bisa kalian ambil ya pakai HP ini, Full HD di belakang dan HD di depan. Untuk yang fitur kameranya juga terbilang standar ya, dan ada time lapse yang terakhir guys. Nggak ada mode pro kamera ya di sini, jadi semuanya udah mode otomatis. Kemudian kalau di kamera depan, nah ini untuk kamera depan ini juga sama ya. Di sini menunya ada foto, ada square, ada panorama. Oh, panoramanya cuma belakang guys. Jadi ada foto, ada square ya. Terus kemudian ada video. Dan untuk time lapse, ternyata time lapse-nya juga di belakang. Jadi untuk kamera depannya sendiri fiturnya cukup terbatas. Dan di fingerprint sensor belakang ini ada fitur untuk swipe notif ya. Jadi kalau kita swipe ke bawah, dia bakal muncul notifikasinya. Kalau kita swipe ke atas juga bakal balik lagi guys. Dan ini bisa kalian nyalain atau kalian matiin ya di settingnya. Kalau lebih suka dinyalain ya tinggal nyalain aja. Defaultnya dia nyala ya, jadi bisa akses cepat untuk notifikasinya. Oke, jadi kayak gitu ya untuk Nokia C3 yang dijual Nokia seharga 1,6 jutaan ini. Dan overall dari first impression sekaligus unboxing ini guys, gue bisa bilang kalau ini HP Nokia yang cukup minim banget ya untuk performanya yang kita dapetin dari HP ini. Dan untuk harga 1,6 ya dibandingin dengan yang lain-lain mungkin ini sedikit kurang dari sisi performa, karena RAM-nya cuma 2 GB, kemudian storage-nya juga 16 GB yang untuk hari-hari ini sih menurut gua kurang banget ya, terlalu minim. Dan kalau untuk yang bagus di sini itu ada di layar guys. Layarnya ini bagus ya, warnanya juga vibran, kemudian juga luas, dan untuk finishing matte-nya ini gue juga suka ya, clean. Terus kemudian untuk platformnya, kalau Nokia ini platformnya ini juga gue suka, karena platformnya ini menurut gue dia clean banget, kemudian simple ya, nggak neko-neko, dan pure. Kemudian selain itu guys, untuk kameranya, nah kalau untuk kamera ini cukup ini ya, tricky juga ya, karena kameranya cuma satu di belakang, sedangkan beberapa smartphone lain di harga yang sama itu kameranya ada 2 ataupun 3. Cuman untuk kamera 2 ataupun 3 ya di smartphone harga yang sama, menurut gue itu kebanyakan juga kayak cuman pelengkap aja, karena 2 megapiksel terkadang juga kurang begitu bagus ya untuk hasilnya. Jadi ya terserah kalian, apakah menurut kalian satu kamera 8 megapiksel ini cukup, atau ditambah kamera lagi tapi jarang kepake karena sangat minim sensornya. Ya silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk yang nggak gue suka lain, ini ada di bezelnya ya, yang cukup tebal, baik itu bezel di bawah, di atas, dan juga di siku-sikunya yang kaku banget di sini guys, nggak ada lengkungannya sama sekali. Dan ya itu dulu dari gue Febian, kita bakal ketemu lagi di video teknomenarik lainnya guys besok.